Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Belajar IT. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bagian terakhir mengenai refreshing materi JavaScript, yaitu mengenai asynchronous programming ya. Jadi asynchronous programming ini adalah sebuah konsep pemrograman di JavaScript yang memungkinkan kode JavaScript berjalan tanpa harus menunggu satu operasi selesai sebelum menjalankan operasi berikutnya gitu. Jadi biasanya pemrograman menggunakan sinkronus atau sekuensial ya, dari atas sampai bawah gitu. Kalau misalkan sekarang kita bisa membypass pekerjaannya kalau misalkan dia belum selesai gitu. Gitu. Ini sangat berguna dalam situasi seperti pengambilan data dari server atau Ajax ya. Biasanya menggunakan Ajax tanpa mereload sebuah page, pemrosesan file, atau tugas lain yang memerlukan waktu lama untuk diselesaikan. Cara kerja JavaScript itu yang pertama sifatnya adalah single thread. Jadi artinya hanya bisa menjalankan satu operasi dalam satu waktu. Namun dengan mekanisme asinkronus, JavaScript dapat menangani beberapa tugas secara bersamaan tanpa memblokir eksekusi lainnya gitu. Jadi secara default dia akan single thread ya JavaScript. Jadi hanya bisa menjalankan satu operasi pada satu waktu. Tapi dengan menggunakan asinkronus, jadinya kalau misalkan pekerjaannya belum selesai, itu bisa di skip dulu atau lanjut ke pekerjaan yang lain. Jadi penggunaan atau penggambarannya itu menggunakan teknik event loop ya. Sebentar saya cek dulu. Jadi ada gambar, biasanya pemrograman itu melakukan hal-hal seperti ini, seperti multiprosesor, berarti dia satu prosesor. Multithread itu satu thread, itu satu proses bisa memiliki beberapa thread yang melakukan pekerjaan tertentu gitu. Tapi kalau yang event loop atau single thread itu dilakukannya seperti ini. Jadi secara lebih jelasnya kita masuk ke gambar yang kedua ini ya. Jadi Node.js itu adalah event loop ya. Karena dia JavaScript, ketika ada task, proses atau dia bisa kalau misalkan belum beres, dia bisa melanjutkan ke task yang berikutnya gitu. Misalkan belum beres lagi, masuk lagi ke sini sampai looping lagi. Oh, ternyata di sini udah beres. Yang ini belum. Berarti yang ini yang akan di delivery ke tampilan selanjutnya atau ke proses selanjutnya gitu. Gitu ya. Terus untuk tekniknya ada 3 macam teknik. Untuk asinkronus itu yang pertama callbacks. Jadi callback itu adalah fungsi yang dipanggil setelah operasi asinkronus selesai. Jadi nanti saya telepon balik. Ya, itu callback ya. Iya. Jadi callback ini awalnya metode paling awal untuk menangani asinkronus gitu. Tetapi bisa menyebabkan callback hell atau misalkan piramida callback. Jadi callbacknya akan memanggil callback lagi, memanggil callback lagi gitu. Itu yang harus di atasi atau yang dihindari ya. Callback hell namanya. Atau nested callback gitu. Yang kedua itu adalah promise. Jadi promise itu jadi
Kalau misalkan di yang realnya itu, contohnya di sini call you, I will ya berarti ya, I will finish later, I will call later, dan lain sebagainya. Itu berarti promises katanya gitu ya. Jadi promise ini adalah objek yang mewakili hasil dari operasi asinkronus di masa depan. Nah, promise ini memiliki 3 status, yaitu pending, sedang berjalan, resolve, itu berhasil, dan rejected atau gagal. Tadi yang ketiga itu async await. Jadi async await itu cara modern untuk menangani asinkronus. Jadi sintaksnya lebih uh, bersih atau clean dibandingkan callback dan promises gitu. Gitu. Selanjutnya kita akan coba. Jadi ini ada lembar kosong. Kita akan lakukan perintah-perintah. Yang pertama callback ya. Oke. Terus di sini terus jadi kita mulai dulu mengenai sinkronus ya. Jadi callback juga bisa dilakukan secara sinkronus dan sinkronus. Di sini saya mau ID. Oke, ID. Oh sorry. Press demo. Jadi ID demo isinya apa? Gitu ya. Terus kita gunakan DOM function display displaynya data. Terus demo HTML data gitu ya. Oke, ini fungsi yang pertama. Dia akan menggantikan ID demo ini dengan sebuah data gitu. Yang kedua, oke. Jadi print 1 itu displaynya hello world. Print 2 displaynya hello JavaScript. Kemudian di sini tulis print 1 dan print 2. Oke, jadi kalau ini sinkronus, print 1 jalan duluan, terus print 2 jalan duluan ya. Gitu.
Nah, kalau ini terjadi pada callback ini, maka hasilnya adalah eh, hello JavaScript gitu. Padahal kita panggil dua hal ya, hello world sama hello JavaScript. Nah, kalau dibalik, maka hasilnya adalah hello world gitu. Ini fungsi sinkronus biasa ya, belum menggunakan callback. eh Terus yang kedua, contohnya itu sequence. Jadi sequence itu kita masuk ke P demo 2. Oke, lihat data, data, terus demo 2 ya. Oke. Kemudian di sini hitung let sum A tambah B. Terus kita panggil lihat data. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita tulis hitung 2,3, maka hasilnya adalah 2,35 ya. Gitu. Nah, di sini kita membutuhkan dua kali. Ketika kita menuliskan hitung, kita pasti memanggil lihat data. Gitu. Jadi, contoh yang pertama kita membutuhkan dua fungsi untuk menampilkan ke layar. Gitu. Dan dua fungsi ini redundant ya. Jadi, yang kedua itu kita tidak bisa kalau misalkan fungsi lihat data ini tidak mau dipanggil. Jadi fungsi hitung selalu memanggil lihat data gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kita lebih cepat atau lebih praktis menggunakan callback. Gitu. Jadi callbacknya di bagian mana? Di bagian sini. Yang ketiga ya. Jadi nomor 3 kita panggil menggunakan callback. Cara panggil callback itu kita memanggil fungsi yang nantinya dipanggil dalam fungsi. Fungsinya greeting misalkan. Yes, name, callback. Terus gini, function.
Jadi greeting-nya belum dipanggil ya. File pada panggil fallback-nya belum dibikin. Proses kadematikanya. Oke. Jadi proses greeting ini adalah sebuah fungsi yang dipanggil pada fungsi lain. Jadi greeting terus name-nya apa? Ini adalah callback. Callback yang di sini. Callback-nya memanggil sentence. Jadi kalau lihat hasilnya, hello, my name is Irfan, gitu ya. Gitu. Jadi fungsi greeting, proses greeting itu dikirim sebagai callback dan dipanggil setelah greetingnya selesai. Gitu. Itu ya. Nah ini masih sinkronus, jadi greeting dulu, baru panggil proses greetingnya. Nah, kita gunakan asinkronus. Nah, kita bikin baru aja ya, takut. Bentar. Nah, yes, ya, yes. Oke. Jadi biasanya callback itu menggunakan set timeout untuk melakukan asinkronus. Set timeout. Terus di sini oh, function. Jadi misalkan fungsinya biar kelihatan 2 detik ya. Jadi 2 detik baru keluar hello world callback. Callback hello world-nya itu ada function display data misalkan delay. Jadi delay message display. Nah, displaynya datanya hello world. Delay message displaynya menampilkan hello world gitu.
Oh, sorry, di asing ya harusnya. Nah, jadi, 1, 2, 3, hello world, gitu. Nah, saya menggunakan fungsi yang sudah menggunakan, argumen ya, atau parameter di sini, gitu. Kalau yang sederhananya bisa kita gunakan tanpa parameter misalkan. Oke, sini terus display aja. Nah, displaynya misalkan tuh, save 1, 2, 3 gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi setelah 2 detik baru dijalankan atau prosesnya menunggu 2 detik. Itu yang callback yang secara sinkronus. Selanjutnya kita coba menggunakan promise. Jadi promise itu objek JavaScript mewakili hasil dari operasi asinkronus yang mungkin akan selesai di masa depan. Jadi nantinya balik lagi dia kalau udah ada hasilnya baru ditampilkan gitu. Jadi kalau promise-nya sedang berjalan, statusnya adalah pending. Nah, habis itu fulfill kalau kalau dia hasilnya adalah resolve. Yang ketiga itu error atau gagal atau dia statusnya adalah reject gitu. Gitu. Eh, saya masukkan sini aja ya, promise.js. Masukkan ke sini. Oke. Terus di sini debug. Jadi di bawah 2 itu kita ambil dari promise ini. Jadi pertama kita bikin dulu sebuah function let new promise resolve reject. Jadi di sini ada bantuannya ya. Kalau resolve dia masuk kemana, kalau reject dia masuk kemana. Let sukses sampai dengan if sukses masuk ke resolve sukses ya. Terus else masuknya ke reject. Oke, oke. Ini harusnya pakai set out function gini. Jadi delay 2 detik. Nah, cara menjalankan promise-nya adalah then ya. Jadi my promise then function-nya apa? Misalkan kalau dia then result
sama dengan demonya demo 2 ya tadi ya? Demo 2. Di sini tutup, terus tutup. Nah, habis itu kalau error pakainya catch. Terus terakhir itu final gitu. Jadi yang dijalankan yang pertama itu adalah then kalau dia berhasil, terus oke, nggak apa-apa ya gini aja. Jadi kalau catch itu error, terus kalau finally itu kalau dua-duanya prosesnya sudah dijalankan, hasilnya apapun maka dia akan keluar, namanya finally. Baik sukses maupun gagal, baik resolve maupun reject, itu finally akan dijalankan. Oke, kita reload. Ini masih ada error kayaknya. Oke, content script. Oh, type-nya. Name HTML-nya kita ganti ya, konsol aja, yang gampang. Oke, oh promise-nya error katanya. Kita lihat. Promises PS. Oke, kita coba. Oke, sini ya. Selesai menunggu 2 detik, ininya sukses. Tuh. Oke, kita coba lagi, balikin ke, nah yang ini. Nah, di sini sukses, selesai menunggu 2 detik gitu ya. Berarti yang tadi juga bisa ya, menggunakan DOM ya. Itu. Nah, biasanya promises itu digunakan untuk fetch API atau fetch data, ambil data gitu ya.
Kalau udah diambil semua, statusnya apa nih? Sukses kah? Atau enggak gagal terkoneksi atau apa gitu. Gitu. Sama promise juga bisa dilakukan secara chaining atau nested. Jadi then, habis itu then lagi, habis itu then lagi gitu. Nanti kita lakukan di bagian Node.js-nya aja ya, biar sekalian. Di sini kita belajarnya cara menulisnya aja ya. Baik. Kalau resolve kemana, kalau reject kemana misalkan. Gitu. Nah, yang terakhir adalah teknik async await ya. Nah, ini banyak digunakan di JavaScript modern khususnya pada bagian pemrograman menggunakan Node.js. Jadi async await ini lebih gampang dibaca, lebih terstruktur, rapi, eh, dan lebih mudah dipahami daripada callback atau promise gitu ya. Cara codingnya aja sih, menurut saya. Jadi async await itu adalah fitur JavaScript yang memungkinkan kita menulis kode asinkronus yang lebih mudah dibaca dan dipahami dibandingkan callback dan promise dan tadi ya. Takutnya then-nya ini ketika nested itu bingung. Kalau misalkan pakai async await berarti kan dari async dia await-nya kemana gitu. Jadi async itu digunakan untuk deklarasi fungsi yang akan mengembalikan sebuah promise. Await itu digunakan untuk menunggu hasil dari promise sebelum melanjutkan ke eksekusi kodenya. Gitu. Terus ya, ya enter.ps. Ini kita coba pakai async. Di bagian konsol log aja ya, biar kelihatan kalau async tidak ditampilkan di HTML gitu ya. Jadi cara penulisan async itu async fungsinya apa? Gitu. Terus di sini, nah kemudian di sini, nah ini kita pakainya konsol log ya. Tuh. Jadi di data masukkan function. Oh nggak usah, habis dan langsung konsol log aja. Oke, dari sini coba dicek. Nah, data diambil dari asing ya. Ini yang ini ya. Data diambil dari asing. Tuh. Jadi ini asinkronusnya menggunakan promise.
Jadi mengembalikan promise, terus kita lakukan yang await. Jadi ini new promise resolve, yang saya gunakan hanya resolve data has been fetched, terus async function start fetching data, await, awaitnya manggil atas fetch data, terus console log data. Nah, terus di sini fetch data string ya. Gitu. Jadi kalau ini dijalankan 1, 2, nah, langsung keluar gitu ya. Yang dari asing ya, data has been fetched, stop fetch gitu. Jadi await terlihat pada seperti sinkronus, tapi tetap berjalan secara sinkronus. Nah, biasanya sinkronus, async await itu menggunakan try and catch. Jadi misalkan function harus resolve reject atau function settlement, harus if success ini function ambil data, kemudian async, oke, makanya try and catch. Habis itu kita panggil get data async ya. Jadi kalau misalkan async, await-nya adalah ambil data. Data berhasil diambil ya. Data berhasil diambil, berarti dapatnya yang resolve di sini. Gitu. Async juga bisa melakukan beberapa promise. Jadi await-nya ada beberapa. Itu nanti juga kita lakukan di pada saat refreshing Node.js ya. Jadi secara kesimpulan teknik callback itu keuntungannya mudah untuk tugas sederhana, kekurangannya bisa menyebabkan callback hell tadi ya, nested. Nah itu sulit untuk di tracing dan sulit untuk dipahami source code-nya. Promise itu mengatasi callback hell dengan chaining, jadi gampang di tracingnya. Tapi kekurangannya adalah bisa menjadi kompleks jika nested promise ini juga banyak gitu. Yang
3, itu teknik async await itu kodenya clean code, mudah dibaca. Kekurangannya adalah harus jalankan dalam async function ya. Jadi async await-nya apa gitu. Nggak bisa dijalankan di function biasa. Baik, segitu aja untuk asynchronous programming. Jadi yang harus kita pahami sama-sama adalah kapan kita menggunakan callback, kapan kita menggunakan promises, kapan kita menggunakan async await. Gitu. Itu akan lebih mudah ketika kita sudah terbiasa melakukan coding di Node.js. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.